Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Sekarang saya ada di Jalan Sreceng Sawah untuk berbagi bersama SMK Teladan Jakarta. Jadi di sini komunitas SMK Teladan Jakarta coba mengambil peran dalam situasi pandemik seperti sekarang, mengambil peran serta dalam solidaritas sosial, terutama kepada warga masyarakat kita yang secara nyata menjadi atau berdampak kepada kondisi pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa literasi televisi dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Irwan Putra. Sekarang saya berada di Biro Praktek SMK Teladan Jakarta. Ini satu sekolah teknologi industri yang menyelenggarakan program teknik otomotif, yaitu teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik listrik juga. Kalau di sekolahnya juga ada teknik komputer ya Pak ya? Jaringan, komputer jaringan. Seperti tadi saudara-saudari melihat di jalanan ada pembagian makanan untuk saudara-saudara kita. Tadi juga kepada sopir angkot, kepada sopir truk, pengguna jalan juga, pengguna ojek online, khususnya juga pengemudi-pengemudi ojek online. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Marzuki, koordinator program ini dari SMK Teladan Jakarta. Kita akan coba bincang-bincang dengan beliau kira-kira apa maksud dan tujuan dari kegiatan ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang. Kita akan menyapa Bapak Marzuki terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Pak, mohon dijelaskan kepada pemirsa kita yang berkesempatan menonton kegiatan ini, khususnya keluarga besar SMK Teladan dimanapun Anda berada dan seluruh alumni kita yang tersebar luas Nusantara. Apa kira-kira program ini Pak maksudnya? Mohon dijelaskan. Sebelum saya menjawab langsung dari pertanyaan literasi TV Pak Irwan, seperti saya menyampaikan pesan amanat dari gugus tugas. Gugus tugas yaitu buru berkutut mati kejepit karena ketakutan melihat setan. Kita hidup di masa COVID, yang penting kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Pak Irwan, bahwasannya program ini tidak semata-mata karena lagi pandemi saja Pak. Jujur saja kami katakan bahwa SMK Teladan ini menghadapi event-event yang sifatnya event seperti contoh paling peduli Pak terhadap event-event yang sifatnya apalagi yang namanya Hari Besar Islam. Contoh misalkan Hari Raya Idul Kurban misalkan. Itu kami dari Yayasan Al Hidayah, khususnya Biro Praktek SMK Teladan, unit SMK Teladan itu selalu menyelenggarakan Pak. Walaupun itu mohon maaf kami katakan jujur, sementara ini masih tahapan belajar barangkali ya, belajar tapi ada terus Pak. Jadi belum bicara, kami akan berusaha meningkatkan mutu daripada kegiatan ini. Karena barangkali sekarang ini kita hanya masih sebatas banyak yang penting merata. Kami akan ke depan berpikir bahwa biar banyak tambah bagus programnya. Kemudian mengenai kegiatan berbagi di Biro Praktek ini sebetulnya tidak, kita kan ini namanya SMK ini kan ada gedung teori, ada Biro Praktek. Jadi tidak semata-mata Biro Praktek saja Pak, menyeluruh Pak. Kita bekerja sama dengan teori, gitu. Karena bagaimanapun kita ngindukkan ke SMK Teladan gitu. Jadi kalaulah di Biro Praktek ini ada kegiatan, ada namanya teknik kendaraan ringan, kemudian teknik sepeda motor, kemudian ada teknik instalasi tenaga kelistrikan. Juga di sana juga ada yang namanya teknik komputer jaringan. Dan pelajaran-pelajaran teori lain juga mereka pada mendukung. Artinya tidak saja Biro Praktek. Gitu, Pak. Kemudian mengenai berbagi ini sebetulnya Pak, kita sudah laksanakan sejak bulan
Agustus Pak. Sudah cukup lama ya. Saya juga memang dari pengarahan pimpinan agar dibagi kenapa di hari Jumat, karena Jumat itu Jumat itu namanya Sayyidul Ayam. Saudara, demikian tadi penjelasan dari Pak Marjuki, koordinator program berbagi SMP Teladan Jakarta. Barangkali tadi dijelaskan sasaran program ini masih terbatas. Pak, sekiranya misalnya masyarakat kita yang menonton acara ini ingin ikut serta, Pak, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak? Oh, kami ingin berbagi juga, tapi kami ingin menyalurkan melalui SMK Teladan gitu, biar sekaligus menyampaikannya. Kira-kira mungkin Bapak bisa menyampaikan harapan atau sekaligus tanggapan kepada masyarakat. Baik, sebetulnya ini memang karena ini berbagi, kami pun dari Biro Praktek atau SMK Teladan sendiri sebetulnya tidak semata-mata karena lagi pandemi, Pak. Iya. Jadi kegiatan ini memang kita adakan setiap tujuan berbagi itu memang tidak pandemik saja. Apalagi kalau ada masyarakat lingkungan yang ingin berpartisipasi, apakah Pak, saya mau ikut Pak 10 kantong, Pak sama ikut, itu sangat kami sambut baik, sangat baik, karena yang sedikit-sedikit jadi banyak. Iya. Apalagi kita punya pokok di Desa Magelang 100, lingkungan ada 10, yang 20, berarti kan di 200 bisa terjadi, dan lingkupnya lebih kecil lagi. Bahkan kami punya rencana, mohon maaf, kita sudah musyawarah, apa kita di sini terus? Oh tidak, kita akan bergerak, spanduk akan kita copot, kita akan pindah, misalkan jalur Tanah Baru. Yang jelas tempat itu lurus, adem, bukan takut panas. Yang adem itu juga kita nyaman kerjanya. Dan jika memang nanti ada warga yang ingin berpartisipasi, ingin berbagi, tentu kita bilang baik. Dan justru lebih banyak, 200 lebih. Justru kalau banyak, tujuan kita memang mau keluar Pak, nggak di sini saja. Gitu. Ini karena tempat terbatas, baru 100 paket, baru 100 bingkisan yang kita mampu, sehingga kita main di sini aja dulu. Sudah hampir 6 putaran loh Pak. 6 putaran sejak akhir Agustus sampai dengan saat ini sedang berjalan alhamdulillah. Ya, saudara pemirsa Literasi TV, demikian tadi penjelasan Bapak Marjuki, koordinator kegiatan dari SMP Teladan Berbagi. Tadi juga beliau menyampaikan, jika menurut Anda semua program ini baik dan patut didukung, kemudian di sisi lain Anda ingin berbagi tapi punya waktu terbatas di hari Jumat, maka SMK Teladan Jakarta siap menerima partisipasi Bapak Ibu dan akan disalurkan oleh komunitas SMK Teladan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Begitu ya Pak ya? Nah, dan mungkin saja tempatnya bukan hanya lagi di tempat yang tadi SMK Teladan Jakarta, mungkin juga akan memperluas ke wilayah yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat kita sebagai penutup. Baik, saudara pemirsa sekalian, tentunya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Oleh karena itu, kita tetap perhatikan protokol kesehatan. Insya Allah kita selalu mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita mungkin menyangka akhir 2020 mungkin berakhir, kita belum tahu. Yang jelas selama ini kita berikan dukungan moral pada keluarga yang sudah ditinggalkan, yang kena wabah pada COVID-19 yang menjadi korban. Kemudian bagi kita yang masih diberi kesempatan, tetap perhatikan, jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita sehat, tetap itu berarti karena di barang goib, sehingga kita takut juga jangan, menantang juga jangan. Tetap perhatikan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, kemudian dengan air yang mengalir, memakai masker, dan jika tidak terlalu penting tidak perlu keluar rumah, kemudian hindari kerumunan atau jaga jarak. Demikian perlu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara pemirsa, saya tidak mengulas lagi apa yang terakhir disampaikan oleh Bapak Marjuki. Saya kira itu suatu himbauan yang cukup jelas dan tidak ada alasan untuk kita juga untuk memperdebatkannya. Nah, bagi saudara-saudara, teman semua di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, jika Anda suka silakan di like, jika ada pertanyaan silakan berikan komentar Anda di bawah, ataupun kalau Anda ingin mendukung berpartisipasi, SMK Teladan Jakarta seperti yang disebutkan tadi siap menerima dan akan menyalurkan juga bantuan-bantuan ringan itu, tetapi berdampak besar bagi masyarakat kita yang membutuhkan. Dari kawasan Biro Praktek SMP Teladan Jakarta, saya Irwan Putra dan Pak Marjuki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.